Film dibuka dengan seorang abah-abah bernama Robert Mikol yang sedang melakukan perjalanan menuju Turki. Terlihat Robert berpenampilan seperti Pak Ustadz karena ternyata ia sedang menyamar dan akan melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan anak kecil yang telah diculik oleh seorang ayah dari mantan istrinya. Lalu Robert mengikuti ayah dari anak tersebut hingga ke ruangan bar. Dan Robert menemukan kalau ayah dari anak tersebut ternyata merupakan seorang gangster Turki yang sedang menjadi buronan polisi. You can find whatever you wish. No intention of returning the child. Menyadari dirinya sedang diincar, si ayah yang bernama Ayah langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Robert. Namun mereka tidak tahu kalau Robert ini adalah mantan agensi paling mematikan, sehingga inilah yang terjadi dengan nasib mereka. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Robert berhasil membunuh ketiganya. Lalu Robert dengan santuinya menghampiri si ayah dan mengancam untuk menyerahkan putrinya kepada Robert. Dan jika tidak, si ayah dipastikan akan mati. Pain that hurts. Sepulang dari sana, Robert diam-diam mengantarkan si anak ke kantor ibunya yang berada di Boston. Dan ia bernama Grace, yang dimana ia langsung bahagia ketika menemukan anaknya sudah kembali dengan keadaan selamat. Robert kini sudah tidak bekerja lagi di toko bangunan, melainkan ia bekerja sebagai go-kart driver online yang selalu menjemput dan mengantarkan penumpang menggunakan aplikasi. Dan ia memiliki penumpang setia yang sudah kakek-kakek bernama Sam Rubenstein, yang dimana Sam ini diketahui sedang berusaha untuk mencari keberadaan kakak perempuannya yang telah lama hilang. Selain itu, Robert juga sering berinteraksi dengan beberapa penumpang lain yang memiliki masalah hidupnya masing-masing. Sepulang bekerja, Robert pulang ke apartemennya dan menyapa salah satu tetangganya yang bernama Fatimah, yang memiliki hobi bercocok tanam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam harinya Robert gagalauan karena dirinya teringat dengan mendiang istrinya. Lalu ia mencium cincin kawinnya untuk mengenang sang istri. Sementara itu di Belgia, seorang anggota agensi bernama Kelbert baru saja pulang ke rumah dan menemukan istrinya dipukuli oleh 3 pria yang bernama Resnik, Ari, dan Kovac. Di sana mereka bertiga dengan kejam langsung membunuh istrinya Kelbert tanpa sebab. Dan setelah itu mereka menembak mati Kelbert melalui mulutnya. Edan. Di pagi harinya Robert mengunjungi toko buku langganannya, yang ternyata toko tersebut milik si ibu Grace yang anaknya telah diculik pada scene awal film. Karena tidak mau identitasnya terungkap, Robert pun menyuruh si anak untuk tutup mulut saja mengenai kejadian tersebut. Saat menjelang malam, Robert mendapatkan orderan dari seorang pemuda yang menyuruh Robert untuk membawa pulang seorang wanita. Namun di tengah jalan, Robert menemukan kalau si wanita telah dibius dan kemungkinan telah diperkaos. Karena merasa kasihan, Robert pun langsung membawanya ke rumah sakit dan kemudian pergi ke apartemen sebelumnya. Di sana, Robert bertemu beberapa pemuda yang telah melukai cewek tadi. Dan ia meminta mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi bukannya merenung, para pemuda itu malah menantang Robert. Yang pada akhirnya mereka pun langsung dibantai habis oleh Robert dengan waktu 20 detik saja. Sepulang dari sana, Robert mencium sesuatu yang mencurigakan di rumahnya. Ia pun tentu saja bersiaga dengan pistolnya. Namun saat masuk ke dalam, ternyata itu adalah Susan, teman baiknya Robert. Buat yang belum tahu, Susan ini adalah anggota agensi Amerika yang masih aktif. Sedangkan Robert sendiri sudah dinonaktifkan dari agensi setelah dinyatakan meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah selesai makan, Robert mengantarkan Susan ke bandara.
Yang dimana sebelum Susan naik ke taksi, ia mengatakan kalau Robert bisa kembali bekerja dengan agensi kapanpun Robert mau. Di pagi hari berikutnya, Robert menemukan bahwa kebun milik Fatimah telah dirusak dan dindingnya telah dicoret-coret oleh barudak gangster. Karena kasihan, Robert pun mulai menghapus coretan-coretan tersebut. Dan saat itu juga Robert bertemu dengan tetangganya yang masih sekolah SMA dan sering bolos. Dan ia bernama Miles. Lalu Miles menawarkan bantuan untuk membersihkan coretan itu, asalkan ia dibayar $250. Yeah, but you live here, right? That's right. Karena terlalu mahal, Robert pun menolaknya. Besoknya, Miles datang lagi dan menurunkan harganya menjadi seikhlasnya, sehingga Robert pun mau menerima bantuannya. Namun dengan satu syarat, Miles tidak boleh bolos sekolah dan berteman dengan barudak gangster. Mendengar itu, Miles pun mengiyakan syarat tersebut. Cash, Okay, cash. Sementara itu, Susan sedang mengadakan rapat online dengan anggota agensi lainnya untuk membahas tentang pembunuhan Calvert. 9mm at his feet. Salah satu anggota yang bernama Deb sekaligus teman Susan tiba-tiba menyarankan Susan untuk datang ke Belgia guna untuk menyelidiki kematian Calvert secara langsung. Oh, Mr. Calvert did work for us. Di waktu yang sama, Robert sedang ngobrol dengan penumpang setianya yaitu Abah Sam. Di sana, Abah Sam menceritakan kalau ia dan kakak perempuannya telah terpisah setelah Perang Dunia. Edan. Namun sampai saat ini, Abah Sam tidak pernah menyerah dan terus berusaha untuk mencari keberadaan kakaknya. Karena merasa kasihan, Robert pun akhirnya menemui Susan dan suaminya yaitu Brian. Di sana, Robert ingin meminta bantuan kepada Susan untuk mencari informasi mengenai keberadaan kakak perempuannya Sam, yang kemungkinan siapa tahu Susan bisa membantunya. Pagi harinya Susan dan Dave pergi ke Belgia dengan tujuan ingin menyelidiki kematiannya Calvert. Di sana, para penyidik tidak menemukan barang bukti apapun yang menuju ke arah pelaku. Namun saat Susan melihat jendela yang bolong akibat peluru dan tidak mengenai bingkai foto, tiba-tiba saja Susan pergi dari TKP, seolah-olah Susan ini sudah tahu siapa pelakunya. Setelah dari TKP, Susan pun kembali ke kamar hotelnya. Namun saat akan memasuki lift bersama Deb, tiba-tiba ada dua orang pria mencurigakan yang langsung memencet tombol lantai 16, yang pastinya itu merupakan kamar Susan. Dan ternyata benar saat Susan baru masuk ke kamarnya, tiba-tiba ia diserang oleh dua pria tersebut yang berniat ingin merampok uang milik Susan. Di sini Susan pun mencoba melawan mereka karena ia bisa bela diri. Namun karena Susan adalah perempuan sekaligus sudah tua, akhirnya ia pun kewalahan dan harus mati di tangan mereka. Sementara itu Robert sedang ngobrol dengan Miles yang baru saja selesai menghapus coretan di dinding. Di sana Miles meminta izin kepada Robert untuk menggambar sebuah lukisan indah di dinding tersebut. Karena faktanya Miles sudah jago menggambar dari SD. Lalu Miles juga menceritakan kalau kakaknya merupakan seorang petinju profesional yang selalu juara di tiap pertandingan. Namun sayangnya kakaknya pada saat itu ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal. Di tengah-tengah obrolan, Robert dihubungi oleh Brian, suami Susan, yang mengabarkan kalau Susan telah dibunuh. Tanpa pikir panjang, Robert pun langsung terbang ke Amerika untuk menghadiri pemakamannya Susan. Namun ia duduk di kejauhan karena anggota agensi lainnya masih menganggap Robert sudah mati. Setelah pemakaman selesai, Brian memberikan beberapa identitas Susan kepada Robert. Di sini Brian merasa ada yang janggal karena Susan sama sekali tidak membawa harta. Dan yang ia bawa hanya cincin kawin saja. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan, karena perampok yang sesungguhnya pasti akan mengambil cincin emas tersebut. Maka dari itulah Brian pun meminta bantuan kepada Robert untuk menyelidiki kasus ini sebab ia tidak terlalu percaya kepada pihak agensi yang lain. Promised to find whoever it was. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan dua pria yang telah membunuh Susan, yang dimana kedua pria itu tiba-tiba mendapatkan telepon tak dikenal. Dan saat diangkat, tiba-tiba saja radio di ruangan mereka meledak yang langsung membunuh keduanya.
Dan ternyata pelaku pengeboman itu adalah Resnik, Kopak, dan Ari, yang dimana sebelumnya mereka bertiga telah memperalat dua perampok itu untuk membunuh Susan. Dan setelah itu mereka membunuhnya guna untuk menghilangkan barang bukti. Di keesokan harinya Robert pergi menemui Deb yang merupakan teman baiknya juga saat di agensi. Di sana Deb sangat terkejut dan terharu ketika mengetahui kalau Robert ternyata masih hidup. Keduanya lalu membahas soal kematian Susan dan pembunuhan dua perampok, yang dimana Robert menyimpulkan analisanya bahwa kematian Susan pasti ada hubungannya dengan pembunuhan Calvert, yang pastinya pelakunya adalah orang yang sama. No, not for years. Just below a third rib. Setelah bertemu dengan Deb, Robert pun kembali ke apartemennya karena ingin mengawasi Miles yang sedang melukis. Namun tidak lama, dua gangster datang dan mengajak Miles. Tanpa pikir panjang, Robert pun langsung mengikuti gangster itu sampai ke markasnya. Di sana, ia menghajar beberapa penjaga dan mengambil senjatanya yang setelah itu ia memaksa Miles untuk kembali. Dan ternyata alasan Miles datang ke sana karena ia ingin mencari uang tambahan dengan gangster itu. Tetapi Robert menjelaskan kalau Miles tidak seharusnya berteman dengan para gangster, karena kehidupan gangster sangat kejam dan pastinya berurusan dengan membunuh atau dibunuh. That's what makes you feel like a man, then be a real man. Come on, killer. There you go. And so am I. Give me a right answer. I have no idea what death is. Semenjak kejadian tadi, Miles meminta maaf kepada Robert dan ia juga berjanji akan segera menyelesaikan lukisannya. Di sini, Robert akan memberi Miles sebuah pekerjaan menjadi tukang cat, asalkan Miles mau membaca buku milik Robert hingga tamat. Free. Ta-Nehisi coast between the world and me. Di pagi harinya saat Robert sedang ngojol, ia mendapatkan seorang penumpang pria yang meminta Robert untuk mengantarkan ke bandara karena ia akan menjemput anaknya. Namun seketika Robert merasa curiga kalau penumpangnya adalah pembunuh bayaran. Dan benar saja saat Robert mengambil rute jalan yang salah, tiba-tiba si pria menyerang Robert menggunakan pisau. Namun untungnya Robert langsung membelokkan mobilnya dan menangkis serangan tersebut. Walaupun sambil menyetir, Robert masih bisa menyerang pria itu dan pada akhirnya si pria pun tewas. Setelah itu Robert pergi ke kawasan sepi guna untuk membakar mayat si pria di dalam mobilnya. Namun sebelum itu ia meretas telepon si pria dan mencari tahu siapakah bosnya. Keesokan harinya Robert membawa telepon milik si pria ke rumah Deb, yang dimana di sana Robert mau menunjukkan informasi dari telepon tersebut dan melacak siapakah dalang sebenarnya. Dan siapa sangka dalangnya adalah Deb sendiri dan teman-temannya, yang pastinya Resnik, Kopak, dan juga Ari. You died. Di sini juga terungkap kalau keempatnya ternyata adalah murid didikannya Robert. Lalu Deb menjelaskan bahwa setelah Robert dinyatakan mati, ia dan teman-temannya melakukan bisnis sampingan yaitu pembunuh bayaran. Dan pada saat itu ia mendapatkan tugas untuk membunuh Calvert. Tetapi saat Susan menyelidiki kasusnya Calvert, akhirnya Deb pun memutuskan untuk membunuh Susan karena pastinya Susan akan bisa menemukan pelakunya. There are no good and bad people. Lalu Deb mengajak Robert keluar untuk bertemu dengan Resnik, Ari, dan Kopak. Di sini Robert dengan santuinya mengatakan kalau ia akan membalaskan kematian Susan dengan cara membunuh mereka berempat dengan tangannya sendiri. Everything we do comes with a price. Was you killed my friend? Mendengar itu tentu saja keempatnya langsung marah. Namun untungnya saat itu istri dan anaknya Deb akan pergi ke kota. Dan disinilah Robert menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari mereka dengan cara meminta tumpangan kepada istrinya Deb. Singkat cerita, saat menjelang maghrib,
Deb dan teman-temannya mendatangi apartemen Brian dengan tujuan ingin membunuhnya. Namun sebelum mereka masuk, ternyata Robert sudah lebih dulu ada di dalam dan langsung membawa Brian ke tempat yang aman. Setelah menyembunyikan Brian, Robert pun pergi kembali menuju apartemennya karena ia teringat di sana ada Miles yang sedang mengecat. Lalu Robert menelpon Miles dan menyuruhnya untuk segera pergi dari apartemennya. Namun sayangnya Robert terlambat karena ternyata Deb dan kawan-kawannya sedang menuju ke kamarnya Robert. Menyadari Miles dalam bahaya, ia pun langsung menyuruh Miles untuk bersembunyi di ruangan rahasianya yang terletak di belakang lemari buku. Tidak lama, Deb masuk dan menemukan sebuah cermin yang mencurigakan. Namun saat Deb akan menembak cermin itu, tiba-tiba ia dihubungi oleh Robert yang memberitahu isyarat bahwa Robert tidak berada di sana. Tidak hanya itu, Robert juga memberikan beberapa petunjuk agar Deb bisa menemukannya. Mendengar petunjuk itu, Deb pun kebingungan. Namun tiba-tiba ia tidak sengaja melihat sebuah lukisan pantai, yang akhirnya membuat Deb tahu di mana keberadaan Robert saat ini. Yang dimana ia sadar kalau Robert sedang pergi menuju kampung halamannya yang kebetulan sedang terjadi badai. Saat Deb CS pergi, disinilah Miles langsung bergegas keluar dari ruangan rahasia. Namun saat ia hendak keluar rumah, ternyata Deb masih berada di sana dan langsung menculik Miles. Hey, kid. Sementara itu Robert sampai di kampung halamannya, yang dimana para warganya sudah dievakuasi oleh polisi. Tidak lama kemudian, Robert CS datang untuk memburu Robert. Lalu Deb, yang merupakan ahli sniper handal, memutuskan untuk naik ke atas menara karena ia akan mengawasi Robert. Sementara ketiganya akan memancing Robert untuk keluar. Di dalam pencariannya, Kopak masuk ke dalam toko pancingan. Namun saat ia lengah, Robert pun langsung menembaknya menggunakan tombak. Setelah itu, Ari menemukan Kopak sudah mati, dan dia pun langsung bergegas ke setiap rumah untuk mencari Robert. Di tengah pencariannya, ia menemukan deretan foto Susan yang sudah dipasang oleh Robert. Dan saat ia lengah, Robert pun langsung membunuhnya dari belakang secara brutal. Setelah menemukan jasad Ari, Resnick pergi ke toko roti milik istri Robert. Di sana, Robert dengan sengaja menaburkan beberapa tepung yang ternyata fungsi tepung bisa membuat bom granat menjadi cepat meledak. Baru tahu ya? Sama dong. Dan ternyata benar saja, saat Ari akan melemparkan bom granat, tiba-tiba saja bom itu langsung meledak di tangannya. Kini musuh Robert tinggal satu orang lagi, yaitu si Deb yang masih berada di atas menara. Lalu Deb mendapatkan telepon dari radionya yang pastinya dari Robert. Dan Robert mengatakan kalau ia akan membunuh Deb. Namun Deb malah balik mengancam kalau ia telah menyimpan Miles di dalam bagasi mobilnya. Dan jika Robert tidak muncul, maka ia akan membunuh si Miles sekarang juga. Namun saat Deb membidik bagasinya, untungnya Robert lebih dulu menembak ban mobil itu sehingga tembakan Deb pun menjadi meleset. Fuck you! Setelah itu, Robert naik ke atas menara dan langsung bertarung dengan Deb. Mantap. Di dalam pertarungannya, Robert berhasil membunuh Deb dengan sadis, dan setelah itu ia menjatuhkan mayatnya ke lautan.
Setelah itu, Robert membebaskan Miles dan melihat kakinya telah tertembak. Lalu ia membawa Miles ke rumahnya dan segera mengobati luka di kakinya Miles. I'll talk to him. Setelah itu, Miles melihat foto-foto Robert ketika masih jadi tentara dan istrinya yang bernama Pipi. Beberapa hari kemudian, Miles pulang ke Boston dan ternyata ia sekarang menjadi murid sekolahan yang baik hati dan suka menabung di warung. Sedangkan Fatimah dibuat kagum dengan lukisan indah yang telah dibuat oleh Miles. Sementara itu, Abah Sam akhirnya bertemu kembali dengan kakak perempuannya. Dan pastinya itu terjadi berkat bantuan dari Robert. Dan film pun bersambung karena ada The Equalizer ketiganya cuy. Mantap.